3, 2, 1, go. Welcome to Sedulur News. Salam Indonesia, selamat pagi bersama Sedulur News. Kita berada di studio, kita akan diskusi dan berbincang-bincang kepada Mas Amran sebagai Ketua Alumni UPN di Yogyakarta. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Dodi. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Mas, kita jumpa pertama, ya kita mau diskusi bagaimana peran teman-teman alumni UPN yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Kalau Mas Amran ini di fakultas apa Mas? Saya di Fakultas Teknologi Mineral, jurusan Teknik Perminyakan. Perminyakan Mas ya. Ada berapa fakultas ya Mas kalau di UPN Mas? Yang saya tahu, karena saya sudah lebih dari 15 tahun meninggalkan kampus, terus itu saat itu masih statusnya swasta. Tahun 2010-an itu sudah berubah menjadi negeri, UPN Veteran ini. Nah itu yang waktu saya itu teknologi mineral, fakultas pertanian, ekonomi, industri, informatika. Dan sekarang dalam fakultas teknologi mineral itu sendiri sudah mungkin ada nambah 4-5 jurusan lagi. Jadi perkembangannya sangat luar biasa. Mengikuti perkembangan sumber daya alam yang ada di Indonesia Mas ya. Dan sesuai kebutuhannya. Oke. Mas Amran, kira-kira berapa sih alumni yang berkecimpung di Provinsi Kaltim ini? Karena Mas Amran sampai ketua. Betul. Alhamdulillah ya saya diamanatkan setelah beberapa generasi itu dipercayakan untuk mengakomodir teman-teman yang ada di Kaltim. Setelah kita dengan adanya media sosial, adanya WA atau zaman dulu lain, saya bisa merangkum atau menarik teman-teman ini dalam satu grup. Yang saya tahu di Kaltim ini ada Ikatan Alumni UPN Veteran Yogyakarta Kaltim. Kebetulan saya ini di Balikpapannya. Saya sendiri Ketua Ikatan Alumni UPN Veteran Balikpapan, juga diamanahkan menjadi Komda Ikatan Alumni Teknik Perminyakannya di Balikpapan juga. Kalau di luar di dalam grup sendiri mungkin hampir 250 orang. Luar biasa ya. Tapi yang ini baru Balikpapan. Yang kami tahu di Kaltim ini ribuan orang. Karena yang besarnya Ikatan Alumni ini berada di Samarinda, di bawah Ikatan Alumni Kalimantan Timur. Dan di Samarinda ini dominannya yang saya tahu Pak, itu di bawah teknologi mineral itu ada teknik geologi dan pertambangan. Dan ini kan marketnya tambang ini sangat besar di Samarinda sampai dengan Kutai. Nah ini dominan sekali di sana. Jadi kalau kita mau bicara bahwa alumni kita dari semua jurusan itu yang ada di Balikpapan saja bisa ribuan. Baik yang di dalam grup maupun yang tidak mau bergabung di grup WA. Nah itu yang saya tahu. Iya, berarti termasuk pengembangan kilang minyak yang ada di Balikpapan ini. Betul. Apa namanya RDMP Mas ya. Di sana juga banyak alumni. Banyak sekali. Ini berdatangan semua, sampai saya itu saking sudah tidak tahu bahwa saya sudah setua ini, angkatan tahun 2019 sudah pada lulus sini, sudah hampir setiap malam minggu kami ngumpul di sini dengan alumni. Jadi mereka laporan bahwa saya baru bergabung, saya datang ke Kaltim karena ada pekerjaan, baik yang di perusahaan di swasta, misalnya kayak beberapa perusahaan luar yang swasta yang support ke Pertamina. Karyawan Pertamina sendiri, karyawan RDMP sendiri banyak sekali di sini. Dari Mas Amran. Iya Mas Amran, karena saya melihat kan Kaltim ini kan penyumbang devisa terbesar, khususnya di bidang sektor oil and gas dan pertambangan ya. Tentunya ini membawa dampak yang positif bagi kemajuan Kaltim, dan apalagi Kaltim ini sekarang sebagai tuan rumah perpindahan ibu kota IKN. Mudah-mudahan ada peran serta baik itu teman-teman yang
di perminyakan maupun di pertambangan, Mas Amran. Insya Allah. Iya, mungkin Mas Amran ada salah satu gagasan ya, karena kan kalau oil and gas kan ini kan udah banyak, memang hampir semua dikuasai negara, ya kan. Beda dengan tambangan mineral lainnya, banyak opportunity diberikan kepada pihak swasta. Betul. Ya, kira-kira kalau pertambangan selain oil and gas, minimal di sini kan batu bara. Batu bara. Terhadap lingkungan itu gimana peran sertanya, Mas Amran? Ya baik Pak Dodi, yang saya tahu dari teman-teman alumni pertambangan sendiri kan masing-masing ada yang memang jadi karyawan maupun yang punya usaha sendiri, dan peraturan negara sendiri sudah mengatur itu, misalnya yang punya izin pertambangan, terus yang punya usaha ini terhadap lingkungan, terhadap bagaimana aturan mengambil kekayaan alam ini tentunya sudah dilindungi. Jadi yang saya tahu juga teman-teman ini yang banyak cerita-cerita, kebetulan saya ini tidak langsung terlibat di Karena wilayah pertambangan ini. Beda jurusan. Betul. Ya. Tapi yang mereka ceritakan bahwa sangat peduli dengan lingkungan. Terus bagaimana motivasi bagi teman-teman ini, yang terutama yang datang dari Kalimantan sendiri, yang dari Balikpapan, Samarinda maupun dari Kuta, yang saat ini sudah menjadi alumni, pernah kuliah di UPN veteran itu. Jadi mereka ya punya beban moral juga bagaimana mengembangkan wilayahnya. Sampai kalau kita bilang jangan kita jadi penonton di tanah kelahiran kita sendiri, kita harus berperan aktif nih dari semua bidang. Dari alumni, walaupun mereka alumni yang pernah kuliah itu tidak sedikit juga yang mengambil jalur jadi usaha. Pengusaha. Ya, okay. Di situ. Iya, karena saya lihat kan peran serta teman-teman UPN, baik itu alumni ITB, ya, karena masing-masing ada fakultas, kayak ITB juga ada fakultas pertambangan, ya, oil and gas dan mineral. Ya memang ini sangat penting ya supaya bangsa ini punya sources yang memadai. Betul, ya, Pak. Bisa dikapitalisasi supaya revenue ke depan buat anak cucu kita ini bisa sampai berapa sih kapasitas daripada istilahnya energi kita, energi fosil maupun energi lainnya, Mas Imran. Ya Mas Imran, memang ini cukup menarik karena alumni UPN ini cukup banyak. Ya, apa ada ini Mas, semacam kayak ada kegiatan sosial, betul, ada kegiatan ada musda, munas kayak gitu. Apa ada kegiatan begitu Mas? Ada. Jadi setiap tahun, setiap per 4 tahun kita ada munas untuk penggantian ketua ikatan alumni pusat. Nah nanti dari munas itu menunjuk masing-masing ketua cabang atau Komda. Ya. Jadi saya tambah sedikit bahwa peran alumni itu hampir di semua lini di Kaltim yang saya tahu. Walaupun mereka misalnya tidak sesuai dengan disiplin ilmu, mereka dari ekonomi atau dari pertanian jadi guru. Bahkan selain di oil and gas, di mining itu ada yang jadi guru tadi, ada yang usaha, dan ada yang terjun ke politik. Nah, salah satunya yang peran alumni di Kaltim ini untuk kemajuan daerah, kemajuan negara ini tidak kepingin jadi penonton. Salah satu alumni kita yang sangat membanggakan sampai hari ini, beliau ini namanya Mas Seno Aji. Mas Seno Aji ini saat ini masih menjabat sebagai wakil DPR di provinsi. Nah sekarang ini semoga Allah meridhoi beliau akan ikut bertarung untuk menjadi wakil gubernur di pilkada berikut ini tahun 2024. Iya Mas, memang peran serta para tenaga ahli, tenaga ilmiah ya itu memang kalau udah lulusannya cukup banyak, memang salah satu harus terjun ke politik.
karena bisa membawa aspirasi kepada masyarakat tambang maupun pertambangan minyak maupun pertambangan batu bara mineral lainnya, karena ini sangat penting karena agar supaya regulasinya itu on the track, Mas. Ya, kalau nanti daripada teman-teman alumni pertambangan ini tidak masuk di era politik, ya nanti anggota parlemennya ada, dia high to hold, jadi nggak tahu apa yang dia harus kerjakan. Tetapi dengan adanya teman-teman luar biasa yang bisa terjun ke dunia politik, ini akan memberikan regulasi yang tepat sasaran, baik itu untuk kepentingan masyarakat sendiri maupun untuk kepentingan bangsa. Betul. Oke, Mas Abra. Kira-kira dengan adanya Mas Seno Aji ini, teman-teman alumni ini merasa bangga atau bagaimana? Karena saya melihat Mas Amran tadi cerita bahwa mereka ikut berkompetisi ya sebagai calon wakil gubernur ya. Itu dengan siapa, Mas, yang untuk cagupnya? Kalau yang saya tahu, karena saya baca di media cetak kemarin di Kaltim Post, saya melihat beliau digandengkan dengan Pak Haji Rudi Masud, Harum lah kita sebut. Sebagai alumni ada ikatan batin juga dengan kakak angkatan saya. Jadi saya bilang ke teman-teman, mohon ya dukungannya. Itu karena orang lain saja sudah melakukan, kenapa kita tidak membawa nama baik? Karena saya terus terang saya bilang ditunjuk ini udah tahun ke-9, tahun ke-8 saya ditunjuk sebagai ketua ikatan alumni ini, punya misi itu berguna bagi kampus, berguna bagi alumni, dan berguna bagi masyarakat banyak. Sesama alumni di kampus membawa adik-adik yang masih kuliah. Nah ini saya titip satu harapan, jika Allah mengizinkan Mas Seno Aji dengan Pak Haji Rudi Masud ini bisa bergandeng untuk membawa Kaltim, memimpin Kaltim ini, harapan saya khusus ke Mas Seno Aji nanti turun ke kampus bahwa regulasi yang ada di benak beliau ini tolonglah disampaikan ke adik-adik angkatannya. Tolong di generasi muda di kampus ini, khususnya teknologi mineral, mungkin langsung beliau sebagai posisi sebagai wakil gubernur, sebagai kakak angkatan, sebagai beliau yang pengusaha, yang notabene pengusaha juga, ini aturan-aturan ini tolong disampaikan ke kampus. Ini harapan saya sebagai ketua alumni. Iya, termasuk jangan euforia bahwa UPM ini khusus orang-orang teman yang lain, ya Mas. Ya, tentunya teman-teman lokal juga mungkin dengan bisa sekolah di UPM, ya harapan saya ya. Apalagi saya dengar Mas Rudi Masud mau memberikan beasiswa sampai S3. Mungkin peran serta teman-teman di lokal ini, ya, Mas Amar sebagai ketua, ya kami sebagai media ya mendorong agar supaya teman-teman yang di lokal ini juga bisa sekolah di UPM. Amin. Bisa tidak harus nanti istilahnya teman-teman UPM ini didominasi teman-temannya dari kesempatan daripada teman-teman lokal ini juga harus diperhatikan, Mas. Itu menurut pandangan saya, Mas, ya kan. Kalau Mas Seno sama Mas Amra ini kakak kelas apa nih? Kakak kelas saya, beliau kakak kelas saya. Berarti, saya jauh di bawah beliau. Oh iya, berarti Mas Seno ini juga politisi muda dari UPM, ya. Betul. Ya, dengan pasangan Mas Rudi Masud. Sama-sama muda ini. Ya. Mungkin ini saatnya Kaltim dipimpin orang muda juga ini. Ya. Karena orang muda ini yang kami tahu pasti dengan banyaknya media sekarang bisa menggenggam dunia itu sebentar saja, dalam pengertian sekarang teknologi itu mensupport otaknya anak-anak muda ini untuk bisa menguasai informasi di seluruh dunia. Beda dengan orang-orang tua, mungkin orang-orang tua ini walaupun tidak semua yang saya tahu dari teknologi saja mungkin sudah kita bisa bilang sedikit gaptek lah, tapi kalau anak muda ini wawasannya bukan berarti muda tidak berwawasan luas. Tolong dikasih amanah yang muda-muda ini, semoga melalui media podcast kayak begini beliau bisa mendengar aspirasi-aspirasi dari bawah, beliau dengar nanti akan diterapkan di masyarakat khususnya di Kaltim. Iya, karena kan gini Mas ya, mungkin 10-15 tahun lalu itu kan banyak perusahaan-perusahaan asing ya di oil and gas ya, Halliburton, Sekolah Bersih, Unokal, Total. Tapi sekarang udah
ahli teknologi, ya teman-teman lulusan perminyakan sudah bisa memimpin Betul. ya melakukan eksploitasi sendiri, udah Betul. punya kemampuan ya, apalagi di batu bara kan. Betul. Batu bara dulu kan banyak perusahaan asing ya. Betul, ya bergantung ke bule-bule. Iya, Sekarang udah anak-anak muda bangsa ini kasih kepercayaan, saya yakin bisa. kerja. Ya. Itulah transformasi teknologi, transformasi daripada sumber daya human resources ke depannya. Ya, saya harap dengan Indonesia maju ke depan, ya bisa membawa bangsa ini lebih mandiri, Amin, lebih amin. baik, dan saya harap dengan apa yang Mas Alam ceritakan, dengan konstelasi politik di Agustus ini mulai pendaftaran, ya peran serta daripada teman-teman UPM untuk membangun Kaltim ke depan. Di samping itu bagaimana IKN ini bisa berkesinambungan, ya, agar supaya ada ide-ide daripada teman-teman UPM, ya, karena saya melihat di IKN itu ya di sekitarnya juga banyak minyak ya Mas Andre ya. Ya tentunya itu juga harus diperhatikan juga ya bagaimana ke depannya. Oke Mas Amran, saya terima kasih banyak atas waktunya. Kira-kira apa itu yang menjadi saran buat Mas Seno sebagai calon wakil gubernur? Karena ini udah merembet ke politik gitu Mas Amran. Betul. Kira-kira saran apa buat Mas Seno sebagai teman-teman UPM ya agar bisa memenangkan eskalasi calon gubernur di Kaltim? Baik, tentunya sebagai orang yang masyarakat, saya mengatasnamakan masyarakat dan alumni UPN Veteran Yogyakarta, tentunya karena beliau terjun ke dunia politik. Seandainya beliau diamanahkan oleh masyarakat Kaltim untuk memimpin sebagai wakil gubernur, banyak harapan kami dari bawah. Tentunya yang pertama semoga menjadi amanah, membawa aspirasi, terus punya mindset atau punya ini untuk memajukan Kaltim. Terus khususnya buat kami adik-adik angkatannya di kampus, mohon dukungan, support yang penuh untuk kami, beri kami informasi atau jalan apa yang membuat kami bersemangat, tidak sekedar menjadi penonton, menjadi motivasi buat kami bahwa kita pun yang generasi di bawah beliau bahwa jangan antipati terhadap dunia politik. Yuk berperan sama-sama di sini. Ya, oke Mas Amran, terima kasih banyak atas waktunya. Kita udah berbincang-bincang dengan para ketua alumni UPM yang ada di Balikpapan. Mas Amran, semoga ini menjadi inisiatif, ya, spirit teman-teman UPM bisa mendengarkan ya diskusi kita agar supaya kita tidak akan bosan-bosannya. Mungkin nanti Mas Amran kita bisa diskusi dengan anggotanya yang tahu tentang lingkungan, yang tahu tentang pertanian, yang tahu tentang perminyakan dan lain-lain, agar supaya keluarga besar di Kaltim, khususnya anak-anak muda ini tidak hanya menunggu wait and see, tetapi bisa ikut diskusi, memberikan kontribusi bagi teman-teman khususnya generasi Z, generasi milenial. Terima kasih Mas Amran. Sama-sama. Sehat selalu. Bravo buat Terima kasih banyak Indonesia. atas kesempatannya. Amin.